sendiri terhadap negatif angka anak kita. Oke? Kalau ada angka 5775 apakah buruk? Ya, sama-sama Desi Eng. Semangat ya, ingat jangan overthinking ya. Kak, kenapa 369 mudah bosan dengan hidup? Kenapa? Sebentar ya, saya gambar ya sedikit ya. Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan bosan dengan hidup sih. Sebenarnya lebih ke kayak nggak tertarik gitu ya dengan hal-hal yang ini materi-materi. Sebentar ya, agak berantakan dikit, saya rapikan dulu. Sorry. Saya ini kan kesini ya ke papan ke whiteboard saya, whiteboard ala-ala. Kameranya mana? Kameranya. Oke, sebentar saya rapiin dulu. Ini kalau ada orang konsultasi pakai Zoom, ini biasa saya iniin ke sini. Jadi angka itu gini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 angka. Jadi angka setiap orang angkanya pasti antara 9 ini aja. Nggak akan ada orang yang punya root 0 ya. 0 nggak ada arti. Nah, jadi kita ini manusia, setiap orang manusia itu sebenarnya punya 3 lapisan ya. Body itu fisik ya, yang terlihat di luar ini ya, ini body. Kemudian yang kedua mind, pikiran. Yang ketiga itu soul ya, spirit ya. Jadi kalau dalam istilah psikiknya ini adalah 3 lapisan yang ada pada manusia ini ya, adalah fisik, eterik, dan spirit ya. Jadi fisik itu adalah yang terlihat dari luar ya, yang terlihat dari luar. Jadi angka yang terlihat paling depan ya, bagian ini adalah angka fisik di lapisan paling luar. 1, 4, dan 7 ini adalah angka yang terlihat di bagian fisik, terlihat di bagian luar. Nah, jadi orang akar 1, akar 4, akar 7 ini kepuasan utama mereka dalam hidup adalah materi, sesuatu yang terlihat dari luar. Jadi jangan heran kalau orang-orang dengan akar ini mereka selalu mengejar kayak ibaratnya kasarnya keduniawian ya. Mereka suka dengan segala sesuatu yang terlihat. Jadi standar sukses, standar berhasil bagi orang akar 1, akar 4, akar 7 yaitu biasanya sesuatu yang terlihat. Lu jangan ngaku sukses kalau lu nggak bisa punya aset gitu loh. Mana aset lu kalau lu bilang sama gue sukses? Nah, kata mereka ya. Jadi
Kalau orang akar 1, akar 4, akar 7 standar sukses bagi mereka, mereka udah dapat rumah, udah punya apartemen, punya mobil, ya, punya tabungan, ya, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang nyata, seperti itu ya. Itu adalah standar keberhasilan mereka, standar kepuasan mereka. Jadi makanya orang akar 1, akar 4, akar 7 selalu kayak mengejar itu. Kepuasannya di situ gitu loh, suka segala sesuatu yang terlihat. Ya, yang nyata, yang jelas, yang pasti-pasti aja deh, katanya kayak gitu. Ya, ini lapisan di luar, fisik. Ya, fisik. Kemudian lapisan kedua, manusia memiliki ya mind, body, mind, and soul, ya, fisik, eterik, dan spirit. Yang kedua, kita punya lapisan tengah, yaitu eterik, mind, pikiran. Ya, pikiran. Kita manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya akal, manusia punya pikiran. Nah, jadi orang dengan akar 2, akar 5, akar 8 ya, ini kepuasan mereka, standar yang sukses bagi mereka, kepuasan mereka dalam hidup apa? Yaitu jika ya mereka bisa menambah, mengupgrade diri mereka jadi lebih pinter, banyak pengetahuan, ya, ada dapat belajar dari setiap segala sesuatu yang baru gitu loh. Jadi misalnya nih contoh ya, kita mau hire orang kerja misalnya. Orang akar 1, akar 4, akar 7 ya, pasti mereka berorientasi pada gaji yang tinggi. Pasti mereka akan berorientasi pada uang yang jelas gitu loh, yang banyak gitu loh, karena standar mereka di sana. Tapi akar 2, akar 5, akar 8 ya, mereka mungkin ya sekarang gajinya 50 juta misalnya di perusahaan ini, tapi karir mereka mentok, nggak bisa naik lagi, posisi mereka udah tinggi dan mereka memang nyaman ya, uangnya 50 juta setiap bulan ya misalnya ya gajinya. Nah, tapi mereka misalnya ya di offer ya salah satu perusahaan lain ya, tapi gajinya lebih rendah, 40 juta. Gajinya 40 juta. Tapi di perusahaan itu mereka masih punya jenjang karir lagi. Mereka masih bisa dapat banyak pengetahuan baru lagi. Mereka masih bisa berkembang secara pikiran, teknologi, apa segala macam. Biasanya mereka mau 258. Kenapa? Karena mereka mengejar kemajuan versi mereka itu adalah di kepala. Ya, itu adalah di pikiran. Ketika mereka bisa dapat ilmu baru, mereka bisa dapat belajar sesuatu yang baru, mereka bisa mengupgrade diri mereka jadi lebih cerdas, ya, itu kepuasan mereka, kebahagiaan mereka. Jadi standar kebahagiaan bagi orang-orang eterik itu ada di pikiran. Nah, jadi kemudian yang ketiga ini apa? Jiwa. Jiwa. Akar 3, akar 6, akar 9, orang akar 3, akar 6, akar 9, kebahagiaan mereka di mana? Kebahagiaan mereka adalah di spirit, spiritual, hati, batin. Kebahagiaan mereka ada di batin. Jadi kebahagiaan orang ini ya bukan di fisik, bukan di duit, bukan di ilmu, tapi di batin. Ya, jadi biarpun memang semua orang nyata lah ya, kita hidup pasti butuh duit, ya nggak ada orang yang nggak butuh duit, mau makan pasti itu duit itu realistis ya. Tapi bagi orang akar 3, akar 6, akar 9, setelah mereka dapat ini semua, mereka akan mencari sesuatu ke dalam, mencari kebahagiaan batin mereka. Jadi kalau mereka tidak bahagia secara batin, apalagi orang yang ada dalam chartnya itu 3, 6, 9 secara dominan ya, mereka kayak bisa gila, mereka bisa kayak stres, kayak ada sesuatu yang kurang. Saya punya ini gitu loh, saya uang ada, saya pinter ya, tapi saya kok ngerasa nggak bahagia, tapi saya kok ngerasa hidup saya kayak ada yang kurang, tapi kenapa kok rasanya jiwa saya hampa, batin saya hampa, karena ini tidak terisi. Harusnya dia hidup di sini, harusnya dia hidup di spiritual, harusnya dia hidup dengan jiwa yang tenang, melakukan apa yang dia senangi, melakukan apa yang dia sukai ya, walaupun ya
apa yang dia dapat mungkin nggak sebanyak orang-orang akar 1, akar 4, akar 7, tapi dia melakukannya dengan bahagia, dia melakukannya dengan senang. Tapi orang ini 369, kalau dia hidup dengan cara ini, dengan hidup dengan cara orang materi, orang fisik, hidup dengan cara orang spirit, dia bisa gila. Jadi makanya timbul tadi banyak keinginan bunuh diri. Kenapa? Batinnya kosong. Jadi gimana caranya supaya ya batin kita itu terisi? Ya, lakukanlah hal-hal yang kita senangi. Jangan kita jadi budak di sini. Ya, cari duit banyak, ya, mengejar materi, cari ilmu banyak, ya, dapat gelar ini itu, tapi jiwa kamu kosong, kamu nggak akan bahagia. Jadi hiduplah dengan standar kebahagiaan kita sendiri. Hiduplah dengan standar kebahagiaan kita masing-masing. Jadi makanya dari angka ini bagus banget ya untuk kita belajar siapa diri kita. Gimana kita mau hidup dengan bahagia gitu loh. Saya jujur saya akar 6. Mungkin kalau dari segi uang ya apa saya nggak banyak, ada cukup untuk sendiri gitu loh, nggak mewah gitu loh. Tapi saya melakukan sesuatu yang saya senangi, sesuatu yang saya bahagia gitu loh, dan itu ada kepuasan batin banget. Ya, orang akar 3, akar 6, akar 9 akan melakukan segala sesuatu yang memuaskan batin mereka. Jadi kalau mereka banyak orang ya hidup, kalau biasanya orang akar 3, akar 6, akar 9 ini biasanya jadi orang yang religius, biasanya jadi orang yang suka dengan aktivitas keagamaan gitu ya, agama apapun itu. Nah, tapi kalau orang ini orang fisik, orang yang harus hidup bahagia dengan yang mengejar materi, tapi dia hidup dengan cara ini juga nggak cocok gitu loh. Ada banyak orang jadi salah kaprah dengan agama, jadi gila-gila dengan agama gitu loh, karena mereka ranahnya di sini. Ya, tapi pada akhirnya semua manusia, semua orang pada akhirnya akan menuju ke spirit, tapi ikut dengan prosesnya. Kalau kamu akar 1, akar 4, akar 7, pastikan kamu udah kaya, pastikan kamu udah stabil. Ya, kalau kamu orang eterik, pastikan keinginan kamu udah tercapai. Nanti di masa depan, di masa tua ya, lakukan apa yang kamu senangi, carilah kebahagiaan batin kamu. Nah, jadi itu. Jadi bagi teman tadi yang nanya siapa tadi namanya, kenapa orang yang punya akar 369 kayak ngerasa kepengen mengakhiri hidup, nggak ada semangat hidup gitu ya, karena ada yang kosong dari diri kamu secara spirit. Ya, jadi carilah kebahagiaan batin, lakukan apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu suka, isi batin kamu dengan bahagia. Kita hidup ini tadi ada yang username-nya hidup itu adalah berkat. Kita syukuri hidup kita. Ya, kita hidup itu nggak semua orang dapat kesempatan hidup. Seperti saya bilang, ada orang yang meninggal dari lahir, ada orang yang cuma hidup berapa bulan, ada orang yang hidup sampai berapa tahun. Tapi kita hidup masih bisa hirup nafas sampai hari ini, itu berkat. Ya, ada orang sekarang di rumah sakit yang terbaring berjuang mendapatkan kesempatan untuk hidup lagi gitu loh. Ya, itu kita hargai. Kita harus hargai apa yang kita punya sekarang. Ya, jadi semoga pertanyaan ini bisa ngejawab ya. Ini sedikit ya. Ini materi kelas sebetulnya. Biasanya saya nggak ada cerita panjang lebar begini, tapi karena ini tadi pertanyaannya agak menyentuh saya ya, karena karena ini ya, kalau orang yang kepengen bunuh diri atau apa ya, kita nggak bisa ngejudge mereka sebagai orang yang nggak menghargai hidup, nggak menghargai berkat, nggak ya, karena kita nggak tahu konflik batin mereka gitu loh. Nah, jadi buat teman yang tadi nanya, carilah apa yang membahagiakan kamu, isi kekosongan batin kamu, apa yang nggak kamu dapatkan, cari dan temukan, bisa kok ya. Cari ya, jadi hidup ya, kalau kamu mungkin selama ini struggle ya, selalu orang akar 3, akar 6, akar 9, kalau disuruh hidup dengan cara ini ya, itu cari uang ya pagi siang malam ya, mungkin mereka nggak akan tahan. Mereka ini ya, ada kebahagiaan lain bagi mereka. Tapi kalau orang ini bisa, 147 ini bisa, karena itu standar mereka. Jadi beda, jadi kita hidup itu, makanya kacamata setiap orang itu beda-beda. Ya, cara kita melihat hidup, cara kita mengukur sukses itu gimana. Ukuran sukses bagi orang 147 adalah kelihatan nyata bendanya gitu loh, yang mereka punya mobil sekian, mereka punya aset sekian, mereka punya perusahaan, mereka punya tabungan deposito besar. Nah, itu standar mereka. Sukses menurut mereka itu ada hasil secara materi
ya. Standar sukses bagi orang 258 ya, kalau lu banyak pengetahuannya, banyak pengalamannya, ya, pinter, banyak pengalaman, lu ditanya apa bisa jawab ini itu, jadi profesional gitu ya, bagus gitu ya. Nah, itu standar mereka. Tapi 369 hati, kedamaian batin, kepuasannya ada di dalam, nggak bisa terlihat di luar, ya. Nggak makan steak ya, orang akar 9 nggak apa-apa, makan dengan ikan asin pun boleh, tapi bahagia. Ya, jadi itulah hidup ya. Jadi makanya angka ini bukan main-main, angka ini bukan ramalan. Karena kita hidup, kita nggak bisa lepas dari angka. Dari kita lahir ya, dari kita lahir itu udah lekat dengan angka. Kamu lahir misalnya di rumah sakit ya, itu dokter ya akan kasih satu tulisan kertas ya, nama apa pasien ini, nama ini, anaknya ini, itu dikasih tahu lahir tanggal segini segini, bulan segini, jam segini, berat badan segini, itu semua angka. Tanggal lahir kamu dikasih tahu, jam lahir kamu dikasih tahu di situ, dan berat badan kamu waktu lahir di situ dikasih tahu. Itu angka, semua diukur dengan angka. Kita hidup siapa? Hidup satu hari yang bisa lepas dari angka siapa? Nggak ada. Kita sekarang tiap hari pegang handphone, itu semua urusannya dengan angka. Kita mau ke ATM, itu password kita angka semua. Kita bawa kendaraan, itu ada nomornya, itu angka semua. Kita ke kantor, gedung kantor kita ada nomornya, itu angka. Kita pakai sepatu, ada ukuran sepatunya, itu angka. Jadi kita nggak bisa lepas dari angka, karena dunia itu sendiri dibangun di atas kekuatan angka. Semua ukuran-ukuran ya, semua itu standarnya angka. Nah, jadi angka yang paling penting, angka yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah tanggal lahir kita. Kita lahir hari itu, kita brojol hari itu, nggak peduli lahirnya sesar, nggak peduli lahirnya normal ya. Kita bawa energi hari itu, cerita angka hari itu yang ada pada diri kita. Nah, jadi numerologi ini bukan meramal. Jadi kalau ada yang nanya, jodoh saya kapan datang? Saya tua bisa kaya nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab kalau kayak gitu. Saya hanya bisa menganalisa potensi kamu, karakter kamu, berdasarkan angka itu, positif dan negatifnya. Ah, kamu ada bawa cerita angka 4, kamu ada bawa cerita angka 2, kamu ada bawa cerita angka 6, ini segala macam. Seperti itu. Jadi, saya juga nggak tahu kapan akan terjadinya. Ya, misalnya kamu ada potensi kasus hukum. Saya cuma bisa bilang ada potensi kasus hukum. Saya nggak bisa tahu, udah terjadi atau belum, saya nggak tahu. Kamu yang tahu. Kalau udah terjadi ya udah, cukup jadi pelajaran, jangan terulang. Nah, kalau kamu udah tahu. Tapi kalau belum terjadi ya kamu bisa antisipasi. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalau ikut kelas sih lebih detail ya, saya bisa jelaskan. Kalau live saya nggak bisa ya, karena banyak pertanyaan dan banyak yang ini. Jadi makanya kelas saya itu saya nggak terima banyak-banyak orang. Saya makanya maksimal 9 orang, supaya apa? Supaya saya bisa optimal menjelaskannya. Jadi saya ngajar orang, saya pengen semua orang betul-betul paham, sampai paham ya. Jadi angka itu banyak ceritanya. Satu, cerita angka 1 itu ya, gimana, kenapa filosofi angka 1 itu bisa jadi yang pertama, dia turun gitu. Angka 1 itu nggak punya lebar ke samping ya, dia nggak punya luas, dia hanya punya tinggi seperti ini. Jadi sesuatu yang bergerak turun ke bawah, sesuatu yang bergerak turun ke bawah, itu seperti utusan dari atas. Yang pertama. Dan 1 itu angka laki-laki. Manusia yang pertama diciptakan Adam, laki-laki ya, utusan. Cuman kayak gitu. Live-nya disimpan. Oke, saya usahakan ya. Apa? Benar banget Master. Sekarang saya akar 9. Dulu ketika saya kaya harta, hidup berasa nggak bahagia.
Lah, jebule ngombe data. Walah. Bahagia. Sekarang ketika hidup saya biasa saja, kok saya nggak bisa menjamin kebahagiaan, itu bullshit kata mereka. Karena apa? Kenapa mereka nggak setuju? Ya karena mereka orientasinya di sana dan kita nggak bisa salahkan mereka. Mereka lahir sebagai orang itu gitu loh. Jadi kita nggak usah sibuk ngurusin orang itu matre, orang itu hanya peduli duniawi, suka berfoya-foya, apa biarkan saja karena kehidupan mereka memang di sana. Jadi kita ini jangan ngejudge gitu ya. Jadi hiduplah dengan kebahagiaan kita sendiri-sendiri. Ya, hiduplah dengan carilah ya apa yang membuat kita bahagia. Ya, kalau kita udah menemukan apa yang menjadi kebahagiaan kita, biasanya kita akan berhenti untuk ngurusin kebahagiaan orang lain. Veroni Sebastian, terima kasih informasi yang baik. Sama-sama. Aku sampai catat ilmu master malam ini. Semoga berguna ya. 1,000,000% agree with master. Thank you. Makasih banyak penjelasannya sama-sama. Kuliah malam bersama Master Imran. Nggak ada rencana kuliah malam ya. Cuman tadi dapat pertanyaan kayak gitu. Jadi semoga bisa membantu ya, jadi supaya jangan buntu lah pikiran kita gitu ya, karena kita hidup ini seperti yang saya bilang tadi itu berkat ya, anugerah hidup ini ya, jadi jangan disia-siakan. Nah, jangan ini cari ya, berarti ada yang salah gitu loh ketika kita mentok gitu ya, ketika kita ngerasa hidup kita nggak berharga, nggak berguna, sampai kita terpikir untuk mengakhiri hidup, sampai kita terpikir untuk bunuh diri, itu artinya ada yang salah dengan diri kita. Ada yang salah dengan kita. Jadi kita PR-nya apa? Cari tahu apa yang salah, kita benerin gitu loh. Bisa kok, bisa kita benerin. Saya belajar banyak banget gitu loh. Saya juga kemarin sakit apa itu ya, saya juga belajar gitu, merenung gitu loh, belajar juga ya. Apa? Sakit ini bukan teguran, bukan cobaan. Setelah saya sembuh gitu ya, saya baru menyadari ya sakit ini bukan cobaan, bukan teguran sebenarnya. Tapi apa? Ini kesalahan yang saya buat. Ini kesalahan yang saya buat. Berarti saat saya sakit, ini peringatan dari Tuhan untuk gini loh. Kamu waktu lahir saya kasih sehat loh. Waktu kamu tumbuh besar saya kasih sehat loh. Kemudian dalam kehidupan kamu, kamu melakukan hal-hal yang apa? Makanan mungkin nggak dijaga, ini nggak dijaga, sehingga kamu dapat sakit ini sakit itu. Artinya kamu dengan secara sadar merusak badan kamu sendiri. Kamu dengan secara sadar merusak kesehatan kamu yang saya berikan ke kamu. Nah, artinya ketika kamu sakit, kamu harus bisa memikirkan ketika kamu bisa merusak badan kamu harus ada tanggung jawab untuk memperbaikinya lagi gitu loh. Nah, jadi di situ saya ngerasa teguran ini, sakit ini bukan sebagai cobaan, bukan sebagai teguran ya, saya koreksi, bukan sebagai teguran, bukan sebagai cobaan, tapi sebagai pengingat ya, bahwa ketika kita bisa merusak, harus ada tanggung jawab untuk memperbaiki. Ya, harus ada tanggung jawab untuk memperbaiki. Jadi kalau kita misalnya masih nggak yakin kita mampu memperbaiki, mungkin kita nggak punya biaya untuk berobat mahal, ya kita jaga apa yang ada gitu. Olahraga, mungkin saya juga kurang olahraga, makan juga nggak teratur gitu loh. Berarti ini kesalahan saya kan. Nah, berarti ini saya yang merusaknya gitu loh. Apa yang saya lakukan saya yang merusaknya gitu loh. Jadi ya berkat itu harus dirawat gitu loh. Berkat itu harus, anugerah itu harus dijaga. Tahun ini siklus tahunanku sebagai angka 6 dan banyak banget hal yang negatif yang mendekat, bahkan juga merasa hidup itu kayak nggak guna, tapi bersyukurnya bisa menghadapinya dengan mencari hal yang positif. Ya, intinya semuanya kesadaran ya, kesadaran kita ya. Jadi godaan, cobaan, hal-hal negatif itu semuanya bisa disikapi kalau kita kesadarannya penting. Makanya naikkan kesadaran tiap hari. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu, naikkan kesadaran kita dulu. Nanti kalau saya begini, efeknya apa ya? Bener nggak gitu loh.
Yudi Sams, thank you, sama-sama. Bener disimpan live-nya. Oke, nanti saya simpan ya. Akar 4 di dunia entertain, oke, bagus, bisa banyak sih, banyak aktor-aktor angka 4, artis-artis angka 4 itu banyak. Master akar 4 dari 67 dan kena angka tahunan, iya kena siklus tahunan ya 67. Tapi sekarang lagi sulit cari kerja. Angka tahunan itu dapat dimaknai positif atau negatif ya Master. Siklus tahunan gini ya, kalau kita kena ke siklus tahunan, bukan saya bilang sepanjang tahun itu negatif ya, bukan itu buruk ya sebenarnya. Tapi bagi orang yang kena siklus tahunan, cerita-cerita negatif dari chart personal kita itu bisa banyak terjadi di tahun tersebut gitu loh. Nah, jadi misalnya 2023 ini adalah siklus tahunan kamu. Jadi gini loh, misalkan dulu ya, kamu baca dulu chart angka personal kamu, positif negatifnya ya, dan kamu ketahui itu. Dan kemudian ketika kamu ketemu siklus tahunan di 2023 misalnya, ini adalah potensi-potensi negatif di chart personal kamu ini bisa banyak kemungkinan untuk terjadi di tahun 2023 ini gitu loh. Seperti itu. Contoh 67 ini kan negatif 67 ini kan cerita suap ya, cerita sogok menyogok gitu loh. Nah, sekarang kamu misalnya ya, saya bukan menuduh, misalnya kamu sekarang lagi sulit nih cari kerja, oh tiba-tiba ada yang nawarin kamu bisa masuk nih di sini gitu ya, bisa nih masuk di sini tapi pakai uang pelicin gini-gini itu, oke kamu ini, jadi negatif kan, terjadi di tahun itu gitu loh. Contoh ya, bukan berarti seperti itu yang akan terjadi, enggak, itu contoh. Jadi cerita negatif 67 itu muncul di tahun ini gitu loh. Jadi itu yang artinya siklus tahunan. Elvita MS, makasih banyak Master ilmunya, sangat bermanfaat, semoga jadi amal jariah buat Master, amin. Master, angka 8 kenapa selalu pusing sama duit? Ya, kalau masih pusing dengan duit, artinya angka 8 ini masih di bawah. Ya, angka 8 ini biasanya ya hidupnya ini ya dia nggak di tengah-tengah, nggak ada tengah-tengah cerita angka 8 ini. Kalau nggak di atas banget, bisa di bawah banget. Ya, kalau lagi di bawah banget, memang akan pusing, akan banyak masalah, terutama masalah keuangan ya. Tapi ketika di atas ya, ini biasanya berkelimpahan. Materinya nggak habis-habis gitu loh, datang gitu ya. Jadi ya usahakanlah, berusaha lah. Jadi jangan ini, bagaimanapun susahnya, jadi jangan didoktrin diri sendiri bahwa kita selamanya akan jadi orang yang susah gitu loh. Yakin bahwa kita akan ada kesempatan untuk bagus, akan ada kesempatan untuk maju, akan ada kesempatan untuk lebih baik dari hari ini. Belum. Master, kalau konsultasi cuma bisa ngasih tanggal lahir kita aja atau bisa sama tanggal pasangan kita? Ya boleh, mau dua-duanya, tapi hitungannya 2 orang ya. Jadi hitungan satu harga tadi itu untuk 1 orang ya. Jadi kalau mau konsultasi sekali 10 orang, sekeluarganya, se-RT, sekampung pun boleh. Tapi 1 orang harganya segitu gitu. Nggak bosan-bosan kalau bahas numerologi, walaupun ulang-ulang nggak pernah bosan aku. Makasih Kak Liza. Liza Margaret ini murid saya ya, murid yang belajar numerologi dengan saya, kelas pertama ya Kak Liza ya, batch pertama ya. Saya ingat banget Kak Liza ini waktu mau belajar ragu-ragu ya, kenapa, takutnya katanya ya nanti pas hari Sabtu itu saya mesti jemput anak sekolah atau antara anak sekolah les, saya lupa deh pokoknya. Jadi kalau nggak salah dia di mobil pun kalau nggak salah sambil ini ya, sambil zoom gitu loh. Iya Kak Liza ya. Saya ingat banget ini Kak Liza. Liza Margaret dari Medan ya. Kalau sudah bahagia akan otomatis berhenti ngurusin kebahagiaan orang lain, betul. Maka cari kebahagiaan kita sendiri ya.
Tadi waktu Master jelasin angka 369 suara Master agak bergetar, suaranya kayak pengen nangis. Enggak sih, nggak pengen nangis, cuman saya kadang memang ya kalau terlalu exciting gitu ya terhadap menjelaskan sesuatu bisa kayak gitu loh. Bisa kayak gitu. Memang di kelas juga kayak gitu. Boleh tanya sama teman-teman yang belajar. Saya tuh gimana ya kalau menjelaskan sesuatu itu ya saya tuh kayak menghayati banget gitu ya, kayak merasuk gitu loh, kata-kata itu bisa kayak merasuk banget ke saya, jadi ketika saya mengeluarkannya bisa kayak ada getaran gitu. Riz Agustina ya, Kak, untuk spiritual awakening orang 369 dan tandanya lihat angka kembar atau gimana Kak? Enggak, itu biasanya saya bilang di ini ya, di chart kita kalau ada 369 atau kalau enggak kita akar 3, akar 6 atau akar 9. Bukan lihat angka kembar. Differian Master saya thank you Master, aku akar 7 tapi kok berasa ke agak-agak spiritual gitu ya, kayak bangsa-bangsa kubu 369, tapi emang uang penting sih ya. Orang akar 7 ya, tapi biasanya orang akar 7 ini ya makin tua ya makin berumur ya makin religius memang. Orang akar 7 ya, karena dia ini akar 7 ini ya 147 ya. Jadi 7 ini adalah lapisan yang di dalam lagi di antara di antara angka fisik, dia yang terakhir ya. Jadi dia memang paling cepat untuk bisa masuk ke ranah spiritual. Jadi orang akar 7 ya makin tua, salah satu karakter akar 7 makin tua makin religius. Kenapa? Karena 7 itu sendiri memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi 7 itu kayak kenapa dibilang angka keberuntungan, karena 7 itu adalah angka alam semesta, seperti 7 warna pelangi. 7 warna pelangi ya, 7 keajaiban dunia, 7 lapis langit, 7 tingkat surga ya, kemudian 7 warna aura ya, 7 cakra ya, 7 warna aura sama dengan warna pelangi ya, Magiku Hebinio ya. Kemudian 7 apalagi 7 itu juga ibaratnya tongkat. Juga 7 itu kan begini. 7 itu kan bentuknya begini ya. 7 itu bentuknya begini, tongkat ya. Tapi ketika dibalik dia begini. Nah, begini. Begini, menunjuk ke atas. Menunjuk ke atas artinya mengagungkan yang satu di atas. Nah, jadi mengagungkan yang satu di atas. Orang angka 7 memang bukan spiritual sih, lebih tepatnya religius. Lebih tepatnya religius. Karena kalau spiritual itu cakupannya lebih luas, ya lebih luas daripada religius. Kalau religius ini lebih ke agama. Ya, tapi kalau spiritual yang 369 itu spiritual itu beda, bukan berarti agama. Agama itu masuk ke dalam ranah spiritual, tapi kalau religius itu kita membahas agama. Nah, jadi kalau orang 7 ini dia bukan spiritual, dia lebih ke religiusnya. Nah, dia lebih memang akan taat beribadah. Ya, akan taat dengan ikut dengan ajaran agamanya ya, mungkin aktif di kegiatan-kegiatan kalau Islam mungkin ini ya majelis taklim apa-apa kayak gitu ya. Kalau yang Kristen mungkin aktif di kebaktian gereja apa segala macam gitu ya. Nah, jadi religius. Kalau spiritual ini ranahnya luas sekali. Jadi spiritual itu bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan agama. Nah, jadi contoh kayak hal-hal yang kayak meditasi kayak gitu ya, meditasi itu juga termasuk spiritual karena dia menenangkan batin gitu ya.